Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang utama tetapnya iman dan Islam dalam diri kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan merupakan suatu perintah dari Allah yang mana tujuannya sudah kita fahami bersama, yaitu agar menjadi hamba yang takwa. Apa takwa itu? Secara bahasa bisa diartikan takut, kemudian hati-hati, kemudian waspada. Kalau secara istilah biasa khatib menyampaikan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Hadirin jamaah salat Jumat, salat subuh yang dimuliakan Allah, konsep takwa ini oleh Allah dijabarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 atau 144 ya, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada 3 karakter yang ingin diajarkan oleh kita hamba-hamba Allah yang beriman. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan kita di dalam ibadah puasa yang 1 bulan penuh ini untuk menjadi hamba yang loman, tidak medit, tidak bakhil, tidak pelit. Karena orang yang bertakwa itu dia selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia selalu loman dan proporsional. Dan kita kadang mengetahui ya, beberapa atau manusia itu kadang loman di satu sisi,
kadang di keluarganya loman, kadang di sisi lain di sosial dakwah itu mohon maaf bakhil. Kadang kebalikannya, dalam sisi dakwah sosial dia loman, tapi di keluarganya dia mohon maaf bakhil. Kadang di keluarganya loman, kadang di temannya bakhil. Kadang di temannya loman, di keluarganya bakhil. Nah, itu semua harus kita manage dengan benar. Kedermawanan kita itu secara proporsional. Jadi kikir atau bakhil itu sebetulnya penyakit dalam diri kita manusia. Kenapa demikian? Karena seorang yang bakhil itu dia menahan hak orang lain dan tidak tersampaikan. Dia sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kelapangan, tapi dia tidak mau menyalurkan, mendistribusikan kepada yang berhak. Jadi harta kita itu tidak seutuhnya itu milik kita. Yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak seutuhnya milik kita. Kadang ada rezekinya anak, istri. Kadang ada rezekinya orang yang meminta-minta. Kadang ada bagian sosial dan dakwah. Nah, itu kita harus salurkan. Kalau kita menahannya, tidak kita salurkan, berarti kita termasuk orang yang bakhil. Tidak termasuk dalam karakter orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam sebuah ayat ya, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan barang siapa yang bakhil, fa innama, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Al-ghani itu tidak membutuhkan. Kebalikannya al-faqir yang membutuhkan. Wa antumul fuqara, dan kamulah yang fakir. Fuqara dari jamak dari fakir, itu yang membutuhkan. Jadi sesungguhnya ketika kita bakhil itu sesungguhnya kita bakhil terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena lomannya kita itu akan berbuah pahala, dan pahala itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita bakhil, kebalikannya. Ya, jadi itu karakter yang ingin ditanamkan, diajarkan, dan dilatih selama 1 bulan puasa ini, yaitu karakter loman. Yang kedua ada karakter wal kaziminal ghaidh, menahan amarah, atau karakter sabar ya. Kita sebetulnya bisa marah, tapi kalau kita menahannya itu lebih baik. Kadang orang lain ya,
itu membuat kita marah, ya, kita sebetulnya bisa marah, namun karena kita ingat bahwa orang takwa itu adalah berkarakter sabar, karena itu kita meredam amarah itu. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Jadi karakter orang takwa itu pemaaf. Memaafkan atau memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Coba kita ingat-ingat, kalau ada orang yang menyakiti kita, menghina kita atau yang lain, orang itu sudah minta maaf, ya, tapi kadang kita masih ganjel, tidak legowo, tidak ikhlas untuk memberikan maaf. Apalagi yang bersangkutan dengan hutang piutang, sangat diingat-ingat sekali. Jadi Allah itu ingin hamba-hambanya selama 1 bulan ini untuk melatih yang namanya karakter orang takwa itu sabar, ya, kemudian loman, sabar, dan pemaaf. Dan pemaaf ini sangat dicintai Allah, ya. Dalam surat At-Taghabun itu ada dua sifat, ya, yang ditujukan kepada anak dan harta dan istri. Itu berupa aduun dan fitnah, ya. Anak, keluarga, harta itu bisa berupa aduun, musuh, namun bisa juga berupa fitnah. Dan semua itu kalau kita kelola dengan baik, kita bersabar, kemudian kita memaafkan, apalagi kita orang tua, itu harus besar rasa maafnya kepada anak-anaknya. Jangan sampai terucap ucapan yang tidak bagus, tidak baik, apalagi melaknat. Orang tua kepada anaknya harus mempunyai samudra maaf, ya, yang besar. Kemudian istri suami juga harus mempunyai maaf, rasa maaf kepada suami, kepada istri yang besar. Karena itu akan mendatangkan pahala yang juga besar pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan mencapai tujuannya yaitu takwa. Dan takwa itu, ya, mempunyai ciri atau karakter loman, sabar, pemaaf. Nah, itu bisa kita raih juga. Jadi kita selama 1 bulan kita latih terus. Itu mudah-mudahan selepas Ramadan kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang takwa dan bisa mengamalkan konsep loman, sabar, dan pemaaf. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada benarnya itu semata-mata Allah yang membimbing, seperti yang sering disampaikan Yai Idris, ayatnya al-haqqu mir rabbik
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan janganlah sekali-sekali kalian menjadi orang-orang yang ragu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.